Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 1 Tambun Selatan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan ini akan belajar tentang ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Ciri kebahasaan cerita fantasi akan disampaikan oleh guru pengampu yang terdiri dari 3 pengajar, yaitu Ibu Dr. Randa R.E. Puji Rahayu, Ibu Titi Widaryanti SPD, dan Ibu Hajah Surandini Wahyu SPD. Ciri kebahasaan teks cerita fantasi ini ada 6. Yang pertama, kata ganti orang yang berfungsi sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, kata pencerap panca indera yang berfungsi untuk deskripsi latar, baik tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, kata bermakna kias dan makna khusus, bukan makna sebenarnya. Yang keempat, kata sambung atau konjungsi penanda urutan waktu untuk menunjukkan urutan waktu pada jalan cerita. Yang kelima, ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita mulai adanya masalah. Kemudian yang keenam, dialog dalam kalimat langsung untuk percakapan antar tokoh. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata ganti orang. Kata ganti orang adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang dalam pengisahan. Kata ganti orang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah orang pertama, yaitu orang yang berbicara. Ini ada tunggal dan jamak. Untuk tunggal itu aku, saya, daku, beta, dan saya. Untuk jamak, kita dan kami. Perbedaan kami dan kita, kalau kami, orang yang diajak bicara tidak ikut serta atau tidak termasuk dalam kelompoknya. Sedangkan kita, orang yang diajak bicara, termasuk dalam kelompoknya atau ikut serta. Kemudian kata ganti orang kedua itu orang yang diajak bicara. Untuk tunggal, kamu, Anda, kau, saudara. Untuk jamak, kalian dan kamu sekalian. Kata ganti orang ketiga, tunggal, ia, dia, beliau. Untuk jamak, mereka. Kata ganti orang ketiga itu orang yang dibicarakan. Berikut Ibu berikan contoh penggunaan dalam sudut pandang pengisahan. Siti memperkenalkan diri kepada tuan rumah, lalu dia menunjuk ruang belakang sebagai tempat tinggalnya. Cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga di luar cerita karena menyebut nama tokoh dan menggunakan kata ganti orang ketiga. Berikut contoh sudut pandang orang pertama pelaku utama. Panggil saja aku Tanti. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua orang tuaku meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan. Aku sekarang harus mengurus adik-adikku. Di situ aku menceritakan dirinya sendiri. Kemudian sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Di sini penggunaan kata ganti orang pertama tapi menceritakan tokoh lain. Ketika sedang membaca buku di perpustakaan, saya melihat Ani dan Ana yang sedang bertengkar hebat. Mereka saling dorong hingga Ani terjatuh, kepalanya terbentur rak buku yang terbuat dari besi. Ani pingsan dan Ana berteriak minta tolong. Berikutnya, ciri kebahasaan kata pencerap panca indera. Di sini untuk mendeskripsikan latar, baik tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama, latar tempat. Contohnya, 3 pohon berjajar rapi, berdiri dengan kokoh. Sayup-sayup burung yang mulai mengepak, menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Hembusan angin yang tak biasa, mengembarkan kota Zaitun di sore itu. Di sini tempatnya adalah kota Zaitun. Berikutnya, latar suasana. Air mata pun jatuh di pipi Pangeran Qin. Sepucuk surat dari sang nenek menjadi saksi kepiluannya.
Tawa Canda Pangeran Sirna. Di sini menggambarkan suasana kesedihan. Berikutnya latar waktu. Pagi hari seperti biasa para Ence mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang membawa hawa semangat. Kokok jago bersautan menyambut hari telah datang. Di situ menggambarkan latar waktu pagi hari. Berikutnya ciri kebahasaan kata bermakna kias dan makna khusus. Makna kias atau sering disebut dengan konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya sudah mengalami perubahan karena susunan kalimat atau perasaan pencerita. Makna khusus adalah makna yang cakupannya lebih kecil atau spesifik. Contohnya, monster itu berkaki 4, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian, semakin mendekat semakin melawan. Di situ langkah 1000 artinya berlari. Berikutnya kata sambung penanda urutan waktu atau konjungsi penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu itu, misalnya sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contoh, sebelum alien itu datang, langit mendung. Di sini kata sebelum. 3 tahun yang lalu, gunung itu memuntahkan lahar dingin. 3 tahun lalu. Akhirnya, Raja Jahat berkuasa kembali di kerajaan Saturnus. Di sini kata akhirnya. Berikut ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai adanya masalah. Contohnya, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan. Di sini tiba-tiba ini sesuatu yang mengejutkan. Di tengah pesta datanglah preman-preman itu. Itu tentu saja datang atau yang sedang pesta itu sangat terkejut. Tanpa kuduga, cermin ajaib berpindah tempat. Ini tanpa kuduga. Berikutnya dialog dalam kalimat langsung. Dialog dalam cerita fantasi merupakan kalimat percakapan antar tokoh. Kalimat tersebut langsung diucapkan oleh salah satu tokoh cerita. Yang biasanya atau dalam penulisannya kalimat langsung itu diapit oleh tanda petik. Jadi tanda petik, kalimat yang diucapkan kemudian tanda petik. Contoh, berlarilah Natako, monster itu mengejarmu. Teriak ninja Kusuke dengan kecemasan. Natako pun berlari sekuat tenaganya. Terima kasih. Itu tadi materi tentang ciri kebahasaan dalam teks fantasi. Berikutnya yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian mencatat materi tersebut dalam buku tulis sebagai catatan kalian. Sebagai bukti, kalian laporkan ke guru pengampu masing-masing. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.